seperti itu Abah Jun? Iya, betul sekali. Nah, Masuk mungkin ditanya juga gimana apa kalau ketika udah mulai tertarik sama pasangan Iya. apa yang jenis Iya, ya iya. gitu. Nah mungkin Amu Mila juga bisa cerita bagaimana kalau Siti pas Gimana ceritanya Amu Mila? Saya diawalin ngobrol gini. itu nggak? Saya awal-awal sih gini, mungkin ke Sidki itu waktu saya cerita gitu, misalnya saya cerita dulu waktu Umi pesantren nih, Umi tuh suka juga gitu sama ini, ada yang ini suka ya, Umi simpan aja di hati. Jadi saya awalin cerita-cerita dengan nggak apa-apa, kalau suka itu nggak apa-apa banget. Mungkin motivasi, tapi memang kalau waktu itu sih Umi simpan di hati, yang nanti kalau jodoh nggak akan kemana. Terus saya sedikit-sedikit di sela-sela apa pas makan atau ngobrol atau pas apapun gitu. Karena emang saya ngerasa ini masanya gitu. Jadi nggak apa-apa kalau suka, kalau cerita boleh, kalau gimana sih Ki nggak apa-apa. Jadi saya nggak maksa juga anak untuk cerita gitu. Tapi dengan begitu sih anaknya cerita karena kita juga nggak apa-apa sok aja. Terus Umi juga ini nggak apa-apa. Jadi bikin ya anak juga nyaman sih sebenarnya. Terus ya jangan dibikin, intinya sih jangan dibikin malu, mungkin nggak Iya. dibikin malu itu aja. Saya juga penasaran nih dari sisi Abah sebagai kepala rumah tangga. Nah, penasaran nggak Bu? Iya, karena ini kan dari sisi ibu yang Iya. ibu itu identik sama mengayomi, mengasihi. Kemudian kadang kalau ada cekcok sama anaknya, selalu ibu tuh membela. Kadang Iya. ya persepsi umum seperti itu. Nah ini sekarang dari abahnya gimana? Dari abahnya, kalau ketika Sidki itu akil balik gitu, bagaimana sikap atau misalnya komunikasi abah dengan Sidki? ya seperti mungkin kalau dalam teori-teori ya ayah itu adalah sosok yang memberikan visi sesuatu yang besar tapi nggak detail. Nah ibunya yang detail Iya. biasanya. Kemudian kalau dalam pendidikan itu ada sisi maskulinitas ya jalal gitu. Kalau dalam Asmaul Husna itu sifat jalaliyahnya, kemudian ada sifat jamaliyahnya sama ibunya, jadi menyeimbangkan. Jadi kalau sikap saya sama dengan sikap ibunya jadi nggak seimbang gitu ya. Jadi anak kita itu melihat dua sisi yang betul-betul berbeda, walaupun perbedaan itu kadang-kadang ada gesekan ya, tapi itu ada sesuatu yang wajar. Nah jadi kalau dari saya Sidki mungkin saya lebih banyak menularkan tentang visi gitu ya. Ketika Sidki misalnya punya cita-cita jadi bikin sesuatu ya, perubahan dengan Ayo Main, nah, biasanya saya yang mendampingi gini. Kemudian Sidki juga pernah cerita bahwa begitu terkesan atau membekas ketika suka diajak kalau saya ngisi acara gitu. Pak itu sisi-sisi yang dunia karir kerja yang mungkin dilihat dari sisi ayahnya gitu. Dan kemudian kadang-kadang juga Sidki pernah nanya ke saya tentang dulu kalau waktu apa sama Umi itu gimana ceritanya gitu, karena Sidki mau menduplikasi gitu Pak. Ya harus cool gitu, jangan ini gitu ya gitu. Jadi ya Sidki juga kalau masalah itu pasti ke ibunya, tetapi perlu juga perspektif dari laki-laki. Kalau saya jadi seorang laki-laki, kalau suka sama perempuan itu gimana gitu. Nah saya kasih tips-tipsnya gimana terlihat cool gitu. Jadi tapi kebanyakan ya kita memberikan sisi-sisi yang sifatnya nanti ke visi jauh ke depannya seperti apa, sehingga alhamdulillah saya senang sekali ketika Sidki beberapa waktu yang lalu bilang, "Abis sekarang mah Sidki udah disiplin positif, udah kesadaran internal, jadi jangan khawatir." Nah alhamdulillah gitu, mudah-mudahan benar ya, dan mudah-mudahan konsisten gitu. Artinya yang kita tanam benihnya itu udah mulai tumbuh gitu.